Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum merdeka, dan kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Di video-video sebelumnya kalian bisa cek di pojok kanan atas di kolom deskripsi atau di akhir video. Jika kemarin kita sudah membahas tentang organ reproduksi wanita, maka kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai siklus menstruasi dan kehamilan. Tanda yang paling jelas terlihat kapan sih seorang wanita itu mengalami pubertas adalah ketika dia sudah mengalami menstruasi. Menstruasi itu merupakan proses keluarnya darah dari alat kelamin wanita pada waktu tertentu. Lalu, kenapa sih bisa terjadi menstruasi dan seperti apa sih siklusnya? Kalian akan temukan jawabannya setelah kalian belajar materi ini. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Masih ingat tidak pembentukan sel telur terjadi di mana? Di ovarium. Pintar. Jadi setiap awal siklus, telur yang belum matang yang ada di ovarium ini akan mulai berkembang. Nah, di dalam ovarium, telur ini berada di dalam kantung kecil yang disebut dengan folikel. Keduanya ini akan terus membesar sampai kira-kira hari ke-14 telur ini sudah matang dan siap keluar. Proses ini disebut dengan ovulasi. Telur ini akan keluar dari folikel dan akan keluar dari ovarium. Cangkang folikelnya akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Kemudian dari sini telur akan ditangkap oleh fimbre dan masuk ke tuba Fallopi. Di tuba Fallopi ini akan digerakkan oleh silia dan kontraksi otot. Ketika telur berada dalam tuba Fallopi, telur ini siap untuk dibuahi. Telur akan tetap berada di sini sampai sekitar beberapa hari. Setelah itu baru dia bergerak ke rahim. Nah, rahim ini dari awal siklus itu juga sudah mempersiapkan diri untuk menerima sel telur. Terlepas sel telur ini nanti dibuahi atau tidak, yang jelas rahim sudah siap-siap terlebih dahulu. Jadi rahimnya akan menjadi lebih tebal dan mengandung banyak pembuluh darah. Jika sel telur tadi berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan berubah menjadi janin, masuk ke rahim, akan berkembang sampai bayi itu dilahirkan. Akan tetapi, jika sel telurnya tidak dibuahi, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans. Akibatnya, produksi progesteron menurun. Turunnya kadar progesteron ini menyebabkan rahim akan meluruh. Meluruhnya rahim ini dikenal sebagai proses menstruasi. Sampai di sini paham? Baik, berikutnya masuk ke proses kehamilan. Balik ke tadi telur yang ada di tuba Fallopi tadi ya. Kalau telur yang ada di tuba Fallopi ini berhasil dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan berubah menjadi zigot. Proses pembuahan ini disebut dengan proses fertilisasi. Setelah proses pembuahan, zigot akan memulai perjalanan selama 15 hari menuju rahim. Sepanjang jalan ini terjadi pembelahan beberapa kali, membentuk sel baru, dan membesar sehingga membentuk bola sel. Bola sel ini tersusun dari 32 sel ya, yang berisi cairan-cairan yang dikenal dengan blastokista. Kemudian, blastokista ini akan mengubur dirinya sendiri di dalam lapisan rahim. Dia akan menyerap nutrisi darinya. Proses ini disebut dengan implantasi. Blastokista menghasilkan hormon yang menjaga selaput rahim menebal dan mencegah menstruasi. Wanita itu tidak akan mengalami menstruasi lagi sampai setelah dia melahirkan. Nah, jadi saat itu wanita tersebut baru dikatakan hamil. Setelah 8 minggu barulah embrio berubah menjadi janin. Janin ini dilindungi oleh genangan cairan ketuban yang dikelilingi oleh selaput ketuban. Oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta melalui jalur kehidupan yang disebut tali pusar. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana sih seorang wanita itu mengetahui dirinya hamil? Menstruasi yang terlewat itu bisa berarti kehamilan.
Tapi satu-satunya tanda pasti adalah adanya hormon khusus yang diproduksi oleh blastokista. Hormon itu disebut dengan HCG. Hormon ini hadir di darah dan urin wanita hamil. Jadi hormon ini bisa dideteksi oleh alat tes kehamilan atau biasa dikenal dengan tes pack ya, yang dijual bebas. Baik, sekian dulu video tentang siklus menstruasi dan kehamilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.